Saya bernyanyi memanglah sengaja, buatlah palipur hatiku yang susah. Ngapalah guna ku benanglah benang, jikalau ku benang memutuslah tali. Ngapalah guna ku kenanglah kenang, jikalau ku kenang memutuslah hati. Pak Ali Sugito dibunuh di Sukasari. Apa terjadi? Orang takut dengan udara. Hah? Situ adik pun dah jadi ipar ini ikut. Tunggangnya cakap, keluar lidah biar. Keluar lidahnya. Oh, tahu situ. Yang satu, popam jatuh aku. Kap! Keluar ini usus nih. Koyak perut. Yang satu lagi, angkat buap. Jatuh ke batu itu, pecah kepala. 3 meter kalau lempar. Pom, pecah ini. Itu siapa? Berputar. Halo. Tangannya bedol. Mama rindu sama Ramli. Lama udah nggak jumpa sama Ramli. Kalau malam ngimpi Mama. Kalian nampaklah sama Mama yang nggak nampak. Kepingin lah tahu aku. Kemana namanya anak-anak, mulai dari kecil ya rindu. Kau dalam sunyi, disiksa kau. Tinggal tulangnya, dagingnya udah nggak ada. Doakanlah sembuh penyakit Mama. Saya sakit, matanya udah nggak nampak, jalan udah nggak bisa. Dia udah pekak kupingnya itu. Udah nasib Mama sakit dua-dua. Mama sakit pinggang, nggak sakit apa-apa. Munggah, munggah. Iki. Ha. Iki tangan nih. Munggah. Munggah. Munggah pelan-pelan. Munggah beca. Munggah? Iya. Munggah gini? Iya. Makasih.
Sikit-sikitnya perasaanku. Pening. Mana lebih enak? Enak juga nih ini. Jadi waktu tahun 65 di mana Ibu tinggal? Aceh. Aceh. Jadi katanya dulu waktu tahun 65 banyak pembantaian di Aceh. Kalau sana dulu nggak rusuk kalau kami sana. Tapi Nggak katanya ada yang ada rusuk. yang digantung itu. Nggak. Aman-aman lah. Aman. Iya, buat. Kalau di Singular itu kan banyak yang di apa, Bu? Dibantai itu dibunuh. Oh, PKI kau bilang. Oh. Oh ya itu nggak tahu lah aku nak. Oh, kalau di Kota Raja nggak ada, Bu ya? Di Aceh. Nggak ada. Kalau tentang PKI tahu? Ya itu tahu. Apa itu PKI itu, Bu? Iya. Entah apa salahnya, dibawanya, tutupnya, matanya semua. Dibawa ke sungai, dipotongi, ditembaki. Itu yang motong yang nembak itu siapa tuh? Ya mana kita tahu. Kau banyak kali pertanyaan. Oh iya. Cerita sore, Bu. Senja. Jadi kan gini, Bu. Kita kan kalau ketemu orang tua enak itu cerita-cerita masalah. Iya. Oh bagus kok ya main kacamata kok ya. Tokok kan kok nanti kau main kacamata kok. Mata besar. Pak beli kacamata aja Pak. Borong. Ini lebih baik. Ayah masih bisa nyanyi? Hah? Ayah masih bisa nyanyi? Bisa juga. Coba nyanyi. Aduh, mana tahan. Aduh, mana tahan. Rambutnya ikal mayang, pipinya licin dilayang, baru sedap dipandang. Sudah kawin kabalem bagi bunga. Ini meninggal kakakmu, terus ayah rontok gigi itu. Merotoli. Untuk ini butuh, merotoli tinggal luru. Isuke mana merotoli ini. Meneng ayah itu. Terus enggak film mangan aku. Mandi enggak mangan enggak jakong. Mata aku itu belek, itu nampak kok asam gede. Ntarang aku teringat bakal asam nek aku itu. Itu nek mangan jakong bakal asam. Juga sayur enggakku. Juga lau-lau enggakku. Iku. Kaya kowe ngono. Percis. Iku memang manjur lah omongku. Jaluk kembali lah. Aku ini kaya anakku sing gak eneng. Jadi kayak ngelibur aku. Nek aku gak waras gemblung terus. Ikulah aku 2 tahun. Ini meninggal kakakmu. Terus eneng kue lah. Aku pikir wis entek. Iku.
What actually happened here in this village? The communist leader from this village realized that they're wrong already, and they come to the village council and ask when village council will clean their village from the communist people. You mean the communists themselves asked to be killed? Some of them. And some of them want to be killed, and now give me a chance to say goodbye to all of my relatives, and the next morning I'm ready to be killed. Indonesia has a fabulous potential wealth in natural resources. Goodyear's Sumatran rubber empire is an example. The Rubber Workers' Union was communist-run, so after the coup, many of them were killed or imprisoned. Some of the survivors, you see them here, still work the rubber, but this time as prisoners and at gunpoint. The different islands deal with the communist survivors in various ways. In some camps, they are starved to death or released periodically to be killed by the local citizens. Ted Yates, NBC News, reporting. Bang, Iqbal, abang bisa macam gitu, macam anak-anak itu. Salah, dalam, nggak dalam. Oh, sok berani. Komunis itu kejam. Komunis itu semacam tidak memiliki Tuhan. Para pemberontakan G30 PKI untuk melakukan perubahan sistem, mereka melakukan penculikan terhadap Dewan Jenderal. Dewan Jenderal tersebut disayat wajahnya pakai pisau Inggris. Kamu mau? Bayangkan kembali, sebuah mata copot dari wajah kita. Mereka dicongkel matanya keluar. Kalau kita motong ayam, ketika itu ayam kita ambil, tanpa dipotong langsung ditarik lehernya. Kejam nggak? Kejam. Begitu kejamnya PKI, kemudian mereka juga mendapat tekanan dari pemerintah. Para tahanan-tahanan yang ikut dalam G30 PKI masuk. Itu dipenjarakan itu. Anak-anaknya tidak boleh menjabat di pemerintahan. Ini anak dari antek-antek PKI dulu. Tidak boleh duduk di pemerintah. Tidak boleh. Dulu kakekmu ikut PKI. Enggak boleh jadi tentara. Nenekmu dulu ikut menjadi gerombolan PKI. Enggak boleh untuk menjadi polisi. Makanya kalau kita mau berontak terhadap negara, kalau enggak jelas bisa masuk penjara. Berterima kasihlah kita kepada para pahlawan tadi itu yang telah memperjuangkan negara kita sehingga menjadi negara yang demokrasi. Kata guru, kalau nggak mau tanda tangan, disilet mukanya. Ketiganya baru kecongkel matanya. Baru satu lagi jenderalnya, tanda tangan nih, tak mau. Silat pipinya. Sekali lagi mau tanda tangan, tidak katanya, congkel mata. Jenderal-jenderal dibunuh itu siapa yang bunuh? Itu siapa yang bunuh katanya? Bunuh
Apa? Karena dibilang karena pemberontakan ya. Pemberontakan PKI ya. Itu semua bohong. Jadi yang katanya disiksa, ada yang matanya dicongkel. Jadi PKI itu nggak kejam? Nggak kejam. Nggak ada itu seperti yang dituduhkan itu. Tapi kejam. Itu kan 7 jenderal itu mati dibunuh sama Angkatan Darat. Jadi yang bunuh itu bukan PKI. Nggak ada dibilang sama guru rakyat yang dibuang di Sinular sana. Udah itu rakyat yang nggak berdosa itu jutaan itu dibunuh. Ada dia ngomongin? Nggak ada. Nggak ada kan? Duduk di motor tuh gini, gini semua itu ngerong, aduh gini, mau tahu? Orang-orang PKI itu lemah dia terus. Nampaknya ini diikat, tangan sudah diikat, muka lagi diikat, iya. Tengok lagi parang, tajam-tajam. Kalau gini kan enak. Anggap, di tangan ada berikat itu gini. Jos, ini rekaman ini kapan dibuat? 2003 April. Tapi mungkin semua itu terjadi karena atas penyesalan yang begitu dalam yang dia lakukan pada waktu itu. Yang dia lakukan pembunuhan pada waktu itu. Karena rasa penyesalan dan kesalahan yang begitu besar ketika memperagakan pembunuhan tersebut seperti mati rasa gitu. Memang tahu. Udah kan siap. Dia garu aneh itu. Apa? Siap. Garu aneh. Buka tempo itu. Siap. Tuang tunjang siap. Iya. Koyo duku cek hartane wong PKI. Enak lan kene juga hartane. Sing lanang dibunuh, bojone dikerjai mbek dheke. Jadi kepiye mak perasaane Mama tinggal cerek di antara pembunuh anak Mama? Tiap hari Mama ndelok raye wong iku. Rasanya nggak enak. Lewat-lewat iku pun dek petuk pun aku dek pun nggak negara ngono buan juga setengah mati. Benci aku. Kita nang lingkungannya kita, guru, kepala desa, ya, iya. Ikut termasuk orang yang ikut membunuh. Ya tinggal mana terserah yang kuasa. Berbuat kaya ngono ya peng. Berbuat wong akeh dosane akeh. Enak lan kene dek iso jadi iku iki. Besok kono kabeh nuntut. Tak ruh kowe. Nuntut mbek lebih ajab nenek. Ya wis ngapain dakon-dakon. Jadi piro umure Mama saiki? Ya ngono lah 100. 100 sesen. Nang KTP ini Mama piro umur? KTP. KTP ini situ hilang papan. Kalau iki KTP ini ayah. Lahir 1909. Berarti 103 tahun. Coba ayah? Ayah. Enggak mungkin.
Cuman yang jadi masalah iki kan. Nek ayam iku nek 140 eneng iku. Sakit koyo ngono wis 13 tahun. Ayah, Mak. Umure esek 17. Tapi rambutnya dhisik aku putih. Jadi, Mak, pernah diulang ulang tahunnya pernah dirayake? Enggak. Marai tuman, marai nagih. Enggak tak ulang-ulangi tahun. Mama turun nanti, turun nih. Kono. Kenapa enggak turunan kini, Mama? Males, bau uyuh. Mau angger suka ngini-ngini, keri aku. Aku ke bohong, aku melok ayah iki. Turu, bukan dikeloni. Enggak gelem aku, enggak iso turu. Buktine duwe anak. Ya nek di anak iku wayahe gawe-gawe. Nek muni turu dipeluk ngono enggak iso turu aku. Dek aku mepet rono, dek rene. Tak sepak dek untung nurut dek. Pada setiap malam, pada waktu itu jatah yang telah diberikan kepada kami naikkan ke bus menuju Sungai Ular. Dan bus itu berhenti di tempat ini. Berhenti di tempat ini, dan orang yang kami tahan itu kami tarik dari motor, kami bawa dan kami seret langsung. Diseret satu-satu sampai lebih 100 meter di hilir sana. Ada yang menjerit, ada yang menangis, ada yang minta tolong. Sebelumnya, ya untuk diketahui, kami di atas Surabaya itu, ini sudah kami pukuli dulu, supaya tidak lari nanti waktu diturunkan. Ini rame ini. Ya, rame ini komando ini. aksi manusia ini. Tapi di malam hari. Malam hari. Dan nggak bisa orang lain masuk. Oh, nggak bisa. Dulu di hanya situ. kami lah, kalau rampah banyak rampah di sini. Kalau Teluk Mengkudu di sini. Gitu. Ya, rumahnya bapak ini kan. Ya. Ini bapak ini lepas sakitan ini. Ini sudah nggak berdaya ini. Berdaya udah. Ya, ini sudah kena pukul dan sebagainya. Lembam. Bapak jongkok dulu, maaf ya Pak ya. Ke bapak, tangan bapak minta sama saya. Saya waktu itu saya bukan jongkok, duduk saya Pak. Ya oke. Ini itulah saya teriakkan. Ya. Ini tarik ini. Nih. Tapi saya nggak pakai baju udah. Iya udah nggak ada baju, udah nggak pakai baju semua. Tinggal celana aja. Nah itu. Tarik seperti apa Pak? Ini gini. Ya ini. Nah gitu. Nah, ini kan tergolek ke sana. Nah ini tangan terikat. Nah tangan diikat itu. Tarik ini terus, ya. Sampailah ke pinggir sana, ya. Waktu tarik itu dia sudah nggak bisa apa-apa lagi. Nggak bisa apa-apa. Boleh tanya. Cantik pula. Ya, harum. Hah? Harum. Tapi nggak udah 2 kali ya. Iya. Harum. Jadi di sini tempatnya Pak? Iya. Belakang itu nah. Keluar kemarin kita keluar ke sana. Dari sini dibariskan? Iya, baris 1. Waktu dibariskan itu ada yang nonton Pak? Ada yang nonton waktu dibariskan? Orang malam kok ada yang nonton, sampai nonton. Orang kok nggak berani ya? Ya enggak lah. Mana mungkin berani. Jadi di sini tempatnya Pak Ramli itu mulai sadar kalau mau dibunuh? Misalnya dia minta tolong. Ya menjerit minta tolong, bilang mau dibunuh. Ya minta tolong, aku mau dibunuh. Orang ini semua mau dimatikan. Oh dia jerit. Ya, nah gitulah. Waktu itu lompat sekitar di sini Pak ya? Ini rumah itu. Tuh. Rumah cat papan ini Pak ya? Paling hanya dengar orang tolong-tolong sama tembakan lah.
Jadi di sini waktu Pak Ramli itu dia Pak. Bunuh. Bukan dibunuh, dia Lompat. ya mau dibacok lah. Tapi udah dibacok di daerah sini. Bapak ini lompat di sini lari ke belakang sana, kelapa sawit. Kalau Bapak inilah sekarang, apa perasaan Bapak? Perasaanku itu apa yang sudah ya sudah, karena udah kuizinkan gitu. Nggak ada aku kenang-kenal lagi, udah kuizinkan, udah. Istilahnya cari kriwian atau cari masalah kan. Kalau kita mau gitu kan berarti cari masalah. Atau yang sudah tertutup terbongkar balik kan gitu. Karena kalau itu saya umpamakan koreng, kan koreng itu udah sembuh. Ada jalan ke bawah ini. Ke sungai. Ini jalan bisa? dari sini ke sungai. Jadi inilah kami syaratlah dia di sini. Pelan-pelan. Nah, di sini lah yang diseret, nggak mau dia kami campakkan dari sini dulu. Ya, pelan. Di sini. Ya. Ini licin ini. Licin ini ya. Oh, ya. 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 Ya, aman. Ya. Tolong, ampun Pak, tolong. Itu kami syarat solusi sambil dia tuh ada yang bisa berteriak langsung. Pak, saya dibunuh Pak, tolong, ampun Pak. Itu kami nggak peduli apanya itu. Tolong. Malah kami pukul lagi dia. Kami pukuli lagi dia supaya dia mulutnya karena bisa mempengaruhi pasukan ke kami nantinya. Bisa mereka merasa takut. Tolong jangan Pak, saya dibunuh Pak. Tolong Pak, tolong. Ini namun kami tarik terus. Ini di belakang saya ini udah ada menyorong lagi nih, menyorong. Tahanan di sini bisa melihat darahnya. Bisa. Karena senter itu terus itu berapa puluh senter itu sudah menerangi kami karena ini ada lampu di sini kan. Jadi Anda sudah tahu bahwa Anda akan dibunuh. Iya. Anda melihat darah orang lain. Iya. Sudah tahu dia. Udah ada yang duluan. Sudah ada yang duluan di sana kan. Nah inilah memang artinya memang pasrah lah kesudahannya orang itu bagaimanapun perasaannya mungkin saya pun akan bakal mati ya pasrah aja lah. Nah begitu. Nah ini. Ya. Nah ini dulu sini. Ini kan di sini. Di sini dulu ada papan ini ke sana. Ini ada papan dulu kemari. Nah ini papan dulu, ada papan ke sungai itu. Jadi jalan ke sana, saya ini beginilah. Itu begini. Ini ada yang digolekkan. Ada yang digolekkan. Ada yang begini. Maka Gojo datang. Gojo sudah datang, ya. Ini ditebas lah. Tebas leher sampai sini, putus. Ya. Ini sampai kalau putus. darah tuh di sini ya. Ini sudah mancot semua. Nanti kalau sudah kepala jatuh, baru saya ditunjang. Ya, tunjangkan ke sana. Hanyutlah dia. Hanyut. Kepala pun hanyut juga. Yang apa ya timbul tenggelam dia berdiri begitu. Badan itu kan. Badan itu. Tunggu. Badanku ini berat, selamat tua ini. Enggak mudah lagi, berat. Ya. Ya, oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaumku muslimin musliman mukminin mukminat. Kabeh sing ngene kene. Aku coba bani kemat. Tolan atau namur ini sampai kawan-kawanku. Yang luput dan salahku aku jadi ngapura. Di samping itu kami selalu juga mohon kepada semua kuasa. Muka-muka sopan yang nikah kang atau kawanku. Dampun di marang Allah Subhanahu wa taala. Dan enak salah ya dosane. Sebalik sapa yang berbuat jahat. Karo kawan-kawan atau tuluri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala sing bales. Bukan kita meneh sing bales. Kita serahno kambe sing mau kuasa. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kabul yang penuh sabang panik kesaning Allah.
Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berapa umur Bapak, Pak? 72. Pas, 72. Udah abad. KTP yang seumur hidup. Tahun-tahun udah nggak ada. Maaf Pak ya. Bapak, macam mana Bapak? Kok bisa kenal dengan Jess? Oh, dia kemari dulu tahun 5 tahun, 7 tahun yang lalu. Kalau ini Bapak, ini mata Bapak, itu yang kiri udah kututup. Iya. Oh, jadi yang kanan. Kanan, ya. Ini kalau melihat ke sana lah, Iya. itu ada tambah terang atau tambah kabut? Tambah terang. Tambah terang. Iya. Kalau orang sini, orang kampung sekitar Bapak, itu takut sama Bapak? Ada tuh orang di desa kan banyak orang bikin orang apa banyak garwani tapi tapi orang tuh tahu. Kalau dia lawan macam saya ini kata orang tuh percuma. Sebab kita memegang dengan pedoman organisasi. Calangkan di desa Pembelaan terbaca orang termasuk 75% orang bikin. Orang yang terlibat, jadi orang tuh nggak berani. Jadi orang-orang sini nggak berani sama Bapak? Kalau ini ada tambah terang, Pak? Terang, biasa. Terang. Tambah terang ada? Tambah terang. Kalau kita nggak minum darah orang manusia ini, kita nanti gila. Gila gitu. Banyak yang gila. Kalau ini Pak, ada tambah terang? Mana terang? Terang. Sama. Sama ini? Nah ini agak kabus. Kalau cerita orang gila itu gimana Pak? Oh orang gila. Itu kan kalau banyak mengerjakannya, gila dia. Macam pokok kelapa ajan dia subuh. Dia meninggal orang. Itu udah banyak berkali, entah bagaimana. Cuma satu syarat. Kalau nggak mau makan darahnya dibunuh dia. Gila orangnya. Makanya itu. Oleh karena itulah. Saya minum darah manusia itu. Berani aja apapun jadi. Nah, apa perasaan Bapak waktu? Masih manis. Darah manusia.
Apa? Masin-masin manis darah manusia ini. Kalau memang saya tahu ya, kalau perut darah ini, kalau dia dipotong macam saringan apa itu, macam saringan kelapa itu, lubang-lubang. Coba abangnya sendiri, dia satu rumah, abangnya itu orang nggak terlibat, adiknya orang Derwani terlibat sendiri. Abangnya nggak mau ngerjakan sendiri, nggak mau, caranya sama saya. Oh bapak yang coba caranya sama abangnya. Itu yang bapak bunuh lah, itu sekali potong atau Oh ada... ya sekali aja, mana bisa 2 kali nggak boleh. Tapi kenapa dengan Gerwani tadi bapak potong payudaranya dulu? Oh iyalah. Itu bapak potong dulu? Baru? Lehernya. Itu kan udah 2 kali potong. 2 kali potong, mau 10 kali potong, soalnya kalau manusianya masih bandel juga ya kapan saja boleh. Gitu. Setahu bapak PKI itu apa pak? Partai Komunis Indonesia. Iya. Apa itu? Partai Komunis Indonesia. Itu ada. Tadi kan bapak bilang. Iya, Partai Komunis Indonesia tanpa ada peraturan agama. Istrimu, istriku. Gitu lah, menurut cerita orang. Itu kan menurut cerita orang? Iya, menurut cerita dia lah. Kami tanya dia, apa maksud kalian tujuan kali ini? Nah. Tapi Islam nggak mengajarkan pembunuhan? Enggak, memang nggak ada. Tapi kalau dari Nabi Muhammad pun dia tidak membunuh orang. Iya kan? Tapi kalau sama siapa dulu, sama musuh dia boleh. Jadi Bapak? Ini sekarang saudara ini nanya bagaimana ini saudara. Apakah kira-kira mendatangkan apa ini ya kan? Ini bilang saya tahu ini. Saudara ini menanya sampai dalam kali ketengok. Ya, saya nggak suka itu. Nah, saya nggak baru dalam-dalam. Kalau kayak mau dibatalkan, batalkan aja ini. Saya nggak keberatan. Nah, coba tengok saudara menanyakannya lebih dalam daripada yang masuk tujuan yang Joshua kamari. Nah, ini saya nggak suka itu. Mau soal politik saya nggak suka. Saya soal politik begitu. Ini soal politik ini jadinya. Saya nggak suka. Aku nggak tahu itu Pak. Nah ini berarti saudara nggak soal politik. Saudara tanyakan tapi soal politik. Lagipun waktu saya pun lah. Jam 4 saya sudah ke masjid. Oh gitu ya Pak. Jadi nanti ku kasih kacamata yang sesuai dengan ukuran ini. Ini dia. Ini tahu aku ukurannya. Nanti ku kasih yang sesuai dengan ya, Bapak. Alhamdulillah. Kalau bisa untuk membaca lah gitu. Jadi Pak, ini kalau kejadian ini apa Bapak anggap? Aku anggap sudah, saya bilang kan tuntas sudah nggak anggap apa lagi, sudah aman lah begitu. Bagaimanapun ya, yang sudah. Makanya untung saja lah saya itu sempat minum darah orang. Kalau sempat nggak minum darah orang, saya gila. Mungkin ajan menjak pokok kelapa, nggak juga. Cuman gini Pak, ada yang mengganjal di perasaanku. Iya. Sebetulnya, aku mendatangi Bapak ini kalau untuk maksud yang negatif, maksud jelek itu nggak ada. Tapi ini lebih kepada pengungkapan sejarah. Karena sejarah selama ini Pak dibelokkan. Artinya orang-orang yang Bapak bunuh itu yang katanya tidak punya agama, tidak percaya Tuhan, itu nonsen itu Pak. Itu hanya propaganda. Supaya kayak orang-orang Bapak yang memang beragama itu mau membunuh dengan alasan tidak percaya Tuhan, tidak mempunyai agama. Itu yang Bapak bilang istrimu, istriku, itu nggak betul itu Pak. Itu hanya propaganda. Tapi ini soal saudara ini kadang-kadang larinya ke situ, heran aku. Kok ke situ larinya? Ini nggak cocok ini. Udah berhenti aja. Udah.
Larinya udah, lain ke politik ini udah, lari ke politik pula. Kok bisa goyang nih? Namanya dalamnya ada kupu-kupu. Semalam gue cabut gigi ya? Ya? Gigi pas itu udah goyang? Belum. Pakai apa nyabut? Pakai tang. Sama? Sama apa tuh? Mak, oh mak. Kayaknya suaranya Ramli balik. Iya mak. Inilah mak. Aku ciumi lah dia. Aku buka celananya. Bajunya darah melulu lah itu. Nah koyak-koyak ini yang aku ngeri itu. Mak aku harap memberikan kopi. Akek umat pendidih ngono gak angkat ay. Tapi diangkat ke rumah sakit. Kan nggak mungkin ke rumah sakit. Sedang pendek nih kini dibunuh. Aku ciumi lah dia. Ya lah mak, selamat tinggal ya mak. Aku harap melo nggak oleh li. Doakanlah anak cucu dia itu biar payah bales. Anak cucu dia. Itulah yang bunuh kau itu siapa. Doakanlah. Bunuh dia. Dia. Ini Sarah. Nggak ada yang bunuh kau. Rambutnya ikan mayang, pipinya licin dilayang, baru sudah dipandang, sudah kawin kah belum baik. Bersama di mana pagi. Saya di pagi. Ya. Ya. Jadi ayah pira umur saiki? Hah? Umur ayah pira saiki? Iya. Umur ayah pira saiki? Saiki umur Ayah? Kira-kira 16-17 gitu lah. Umur ayah 16 tahun? Ya. Umur ayah 44, masa ayah 16. Hah? Umur ayah 44, masa ayah 16.
Jadi mungkin Bapak, kita bisa mulai dengan apa yang kejadian lah ya. Jadi kalau di sini barangkali kalau ada berupa PKI pada waktu itu barangkali lebih kurang kami 3 bulan tidak kenal malam, tidak kenal siang. Kami bawa, kadang-kadang kami antarkan kira-kira jarak 3-4 kilometer dari kota Lupa kami ini. Kami gali lubang, kami tanam hidup-hidup. Itu ada daftar nama-nama mereka yang dibawa dari tahanan ke Sungai Ular itu. Yang dibawa malam ini sekian orang kita teken. Malam besok bawa sekian orang teken. berapa tahanan Bapak teken untuk dibawa ke Sungai Ular? Oh, kira-kira 500-600 orang ada. Saya rasa ini anggota angkatan 66. Wadar dikasih kena masalah internasional, ya. Wadar dikasih hadiah. Mana angkatan 66 Sumatera Utara yang masih hidup, yang sudah tua-tua di Serang, bisa diajak ke Amerika, tak usah pun naik pesawat udara, bisa naik kapal laut, ya kan? Iya kan? Wadar lo. Ini kita kelantaran Amerika mengajar kita benci sama komunis. Perpadanan itu perpadanan nasoboyo soyoni igapena pola itu unak pola laon mahoisi. Bapak di sini sebagai tokoh masyarakat untuk di Kabupaten Deli Serdang, Pak ya. Yeah. Dan sepertinya dalam ekonomi pun Bapak sangat berhasil. Apakah ini semua karena apa yang Bapak lakukan di masa lalu? Saya rasa ini kita juga mensyukuri. Ada beberapa kawan-kawan kita yang berhasil dapat membantu kita. Karena juga ya mungkin karena perjuangan itu juga kan. Macam saya bantu bangun Tupari ini, ada yang ngasih semen, ada yang ngasih batu dulu kan. Artinya kekayaan Bapak diperoleh atas apa yang telah Bapak lakukan di masa lalu. Nah, jadi kalau kita buat baik, balasnya pun baik. Bapak sebagai Ketua Komando Aksi di Kabupaten Deli Serdang. Dan Bapak juga bertanggung jawab atas pembunuhan yang begitu besar kan waktu itu. Tahu masyarakat sini kalau Bapak sebagai Komando Aksi? Tahu. Tahu orang. Kan gini Pak. Abang saya dibunuh itu Pak. Tapi berhubung karena pembunuhan ini di bawah komando Bapak. Bukan kita juga. Kan Bapak yang bertanggung jawab karena Bapak sebagai Ketua Komando Aksi pada waktu itu. Komando Aksi ini banyak. Bukan satu aja Komando Aksi ini. Ya, tapi Bapak kan Ketua Umum waktu itu kan? Ketua Umum Komando Aksi. Komando Aksi ini sudah rakyat bersama ABRI. Dan ini masih ada atasan. Dan ini dilindungi oleh pemerintah. Kan itu. Jadi kalau Adi bilang, saya bertanggung jawab. Jauh kali itu. Setiap beberapa orang pembunuh, itu yang saya jumpain. Mereka tidak merasa bertanggung jawab. Bahkan rasa menyesal juga nggak ada. Tapi Bapak jangan tersinggung, Pak ya. Ya. Rasanya secara moral Bapak nggak bertanggung jawab secara moral. Bapak sepertinya cuci tangan.
Saya tanya Adi, abang awak itu jadi organisasi di Medan? Dia di Deli Serdang, Pak. Di daerah mana? Daerah mana dia? Pikir nggak usah. Itulah. Coba kecamatan mana dia? Itu kupikir. Bilang karena aja lah, nggak apa-apa. Jadi itu tadi kenapa aku menyembunyikan, ya katakanlah menyembunyikan identitas diriku. Karena itu tadi, para pembunuh-pembunuh itu masih berkuasa dan masih menganggap dirinya pahlawan. Kan masyarakat ini kan banyak diobok-obok nih sekarang ini. Yang berbahaya bukan PKI yang terdaftar. Yang berbahaya cuma tidak terdaftar. Apakah mungkin yang tidak terdaftar ini yang bikin program ini? Mungkinan kan? Seandainya aku berbicara di era Orde Baru sama Bapak, apa yang akan Bapak lakukan dengan aku? Kita nggak bisa bayangkan apa yang terjadi kan. Kalau di dalam Orde Baru itu, lagi suasana palas apa semuanya. Nggak bisa kita bayangkan ya. Ya, teruslah. Kembangkan terus itu. Apa program PKI ini? Teruskan aja. Ya. Mama ngerti? Aku kan wis nekani orang-orang yang membunuh Ramli. Sampai ada ditebus lembu luru mbak ayah, mbak dikei bilang kakak ayah kakangmu lembu luru. Tapi walaupun kayak ngono, seandainya mereka tobat menyesal, itu iso kita terima, iso kita maafke. Kita iso hidup berdampingan. Tapi kowe nggak rone adike ngono, Dek. Ya aku cerita wis tak kayak ngerti aku adike. Awas-awas kowe hati-hati. Wis saiki akeh pasangi racun, wedangi sugi wedang. Moro ngene wong poso ngono ae wis ngono. Hati-hati lah. Saiki kowe engko dikecek, bunuh digo wong, kroyok ora ngomong apa. Ngapain ditekok-tekok ke meneng ae wis. Aja ngaku meneng ae kok. Kowe bisa lipat wis. Nganggo pentung bungkus kertas, kamu gandam pukul tengkuki. Tengkuki iki pukul. Enggak iso tangi. Nek wong arep ngono. Kalau sini dia mudah. Ini kan tulang dia punya ini tengkuk ini. Keras, tengkuk ini kadang sampai 2 kali. Iya. Ini tulang keras. Tapi kalau di sini. Nah, ini lihat tinggal tenggorokan, dia lembut. Ini udah gampang. Gorok. Ya, Betul itu, digorok terus. Iya, sembelih. Nah, itu. Kalau udah kena sembelih. Itu ada. Suaranya modelnya kalau yang dipotong sama yang potong ini nggak ada suara. Tapi kalau yang digorok bunyi. Bunyi. Iya, bunyi itu. Darah itu nyembur terus. Wah. Darah itu nyembur dia. Nyembur. Ya.
Itulah gitu. Dia ini kan senjata tajam dari belakang ini. Ini maaf Pak ya. Ini. Potong. Itu apa dia koyak, tunjang, mati. Itulah cerita si Ramli yang saya katakan itu. Ramli itu. Itu terpaksa kemaluannya dipotong. Kemaluan, jadi di belakang ini. Dibelah ini, dibelah ini. Mati. Ininya dibelah. Iya kan? Coba itu peristiwa. Sejarahnya di situ. Ini jadi sejarah lah ini. Tunggu sebentar. Soal Ramli tadi gimana? Dari sana ngambilnya. Dan ini bawa jongkok ada ke sana. Ya, nggak apa-apa. Ini dia. Supaya asli nampak. Pisaunya dari situ ya kan. Gitulah kira-kira. Ini bahaya ini Pak. Enggak, dan apa aja, enggak diperagakan supaya nampak aslinya begitu. Itu tadi nggak mau bilang kalau saya bawa pedang yang aslinya dari rumah. Maka dibacoklah. Gitu. Saudara Ramli ini berkali-kali dan ditusuk dengan keris waktu itu, maka kelihatan sudah tidak berdaya. Maka ini saya tolakkan ke sungai, maka dia bergantungan di akar-akar kayu ini sambil minta tolong saya. Maka mereka angkat ke motor, mereka kerjailah kemaluan dipotong situ, ditanamkanlah di pelintahan yang sekarang. Masih ada kuburannya di situ. Jadi walaupun si Ramli ini kita tahu waktu hidupnya itu mungkin orang baik, tapi apa boleh buat? Keadaannya pada waktu itu harus revolusinya begitu. Kalau backing dari tentara seperti apa misalnya? Paling-paling dia di sana aja itu. Di motor tadi. Di motor tadi itu ya itu. Nggak sampai itu kemari. Nggak kemari. Nggak di sana itu. Nggak pernah kemari itu. Nggak pernah dia ngikuti kita. Karena itu saya katakan dari semalam itu. Ini adalah perjuangan rakyat. Bukan pemerintah atau ABRI. Jadi dia menjaga posisi. Kalau nanti perjuangan pemerintah dikatakan ini dunia marah. Jelas lah. Ya kan? Bahwa pemerintah Indonesia membasmi PKI. Maka mereka itu jaga diri, tidak mau dia ikut langsung. Ya rakyat inilah yang menggerakkan ini, untuk menembus PKI. Walaupun backingnya itu kita tahu mereka di belakang. Bapak menjabat sebagai Ketua Komando Aksi. Banyak pembantaian yang terjadi di sini, terutama di Sungai Ular. Apakah semua itu atas instruksi Bapak? Iya, karena begini. Ya. Kalau pembantaian itu spontanitas rakyat. Yang tidak setuju kepada paham komunisme ini. Spontanitas dari rakyat. Jadi begini, di sini salah pengertian kita. Yang spontanitas rakyat ini adalah menghancurkan ideal. Mencapai idealisme prosesnya adalah proses politik. Dalam berbagai aspek. Kan itu. Jadi Pak, Bapak kan sudah dari tahun 71 sampai sekarang itu menjabat sebagai Ketua DPRD di Kabupaten Deli Serdang. Di kabupaten ini mungkin ratusan ribu yang menjadi korban. Bagaimana Bapak bisa menjalankan politik Bapak di tengah-tengah atau di lingkungan orang-orang yang pernah katakanlah Bapak bantai ketika itu? Ini begini ya. Kalau kita bicara soal politik, ini politik ya. Kalaulah mereka anak cucu mereka ini dendam sama saya tidak akan pernah mendapat suara terbanyak. Duduk kembali. Ini bukti bagi diri saya. Karena apa? Karena saya tidak sombong. Karena manusia ini jangan disakiti hatinya. Obati hatinya. Kunjungi mereka. Apakah formal, non formal? Apakah mereka memilih Bapak karena tekanan-tekanan? Oh, enggak ada tekanan-tekanan. Aku lahir tahun 68 di bulan Februari. Dan sebetulnya Pak, abangku itu salah satu orang yang korban yang dibunuh dengan cara yang sangat sadis oleh anak buah Bapak. Itu abang saya. Sekarang saya juga berhak untuk bertanya, apakah semua keluarga ex-PKI ini
ingin terjadi lagi kejadian sebagaimana dulu? Oh tidak Pak. Tidak? Tidak. Robah. Kalau kita kaji dulu, karena dulu begini, kita ingin dulu. Wah, udah payah akan kejadian seperti dulu. Pasti akan kejadian. Tidak cepat lambat akan kejadian. Aisyah pergi ke apa tuh? Ke kantin. Di rumah Aisyah makan siang. Lalu Aisyah bobo. Banyak kali cerita. Hari Aisyah pergi ke pasar. Saya beli cumi. Cumi apa? Kentut deh. Kurang ajar ya. Ini kan saya kentut. Mana ada kentut? Ini bau kentut. Kena kentut. Enak Pak. Tambah deh. Itu belum seberapa. Aisyah udah berapa hari nggak gosok gigi? Di setahun. Setahun. Apa ini saya lihat. Kalau tahu Adi mau jumpai orang yang bunuh korban-korban itu, aku nggak akan kasih Adi ke sana. Karena bisa aja orang itu nyulik Adi. Adi dibuang tas di mana dibunuhnya. Nggak Adi pikirin. Si Angga, si Adit, si Iqbal, si Aisyah. Kalau terjadi apa-apa sama Adi kayak mana dengan kami? Assalamualaikum. Anak Mamang, sehat? Sehat? Sehat. Anak Bapak? Nang Mamang kan? Assalamualaikum. Sehat, Mang? Sehat? Alhamdulillah. Iki aku teko arek iku. Mereka sama teh Mamang sekalian ngomongnya kan nggak payah dulu. Kalau iki enek tambah terang iku. Enggak juga. Enggak enek tambah terang. Siti pun enggak enek. Tambah gelap? Enggak, biasa. Iki biasa. Iki biasa. Piro umur Riko? Piro umur Riko? 82. 82. Kalau
Ambek mama selisih pirang tahun? Enggak selisih akeh lah ngono. Mamamu kira-kira kaya iku mau. Oh, tapi Riko tahun 65 isi nang Selambua ya. Iyalah. Waktu itu kan si Ramli di penjara lah nang panggung film itu. Nang panggung bioskop. Ya, yang suruh nunggu orang itulah katanya. Oh, Riko Joko nang penjara itu. Mana umpamanya apa ya? Namun ikut diambil entah kemana-mana dibawanya sama masa-masa itu, awak nggak tahu, awak tugas jaga. Riko pernah delok waktu orang itu dikiring nang motor, itu pernah delok? Ya pernah. 30 tuh kadang kan. 20. Oh kalau nggak motor besar ya motor resmi apa? Jadi kapan pertama kali Riko ngerti kalau yang digawa itu ada di pateni? Hah? Kapan Itu pertama? Cerita orang yang ikut masalah katanya. Ngomongnya waktu Riko tugas juga ini wis bodoh tak lewat ke apa? Entah ke sumur mati, entah ke sungai ular, tahu ada dengar yang dulu Bapak Swabicana yang di sini macam yang ribut begitu. Awak dengar pun ya dari anggota masa itu aja. Sini masih hidup yang ikut-ikut masa yang pemilihan itu. Jadi kalau seandainya Riko entah nggak iso entah bela atau apa njaluk misalnya, oh nggak usah Nggak usah diapain keponakanku. bisa kita. Yang masa itu sama Abri sudah kompak nampaknya. Awak di bawah perintah Abri lah, jaga keamanan di kecamatan kalian. Ya sudah, awak jaga keamanan ya. Apabila suruh jaga di penjara ya jaga. Nggak ada paman merasa bersalah atau menyesal. Ya. Karena orang yang udah paman jaga itu rupanya untuk dijagal. Ya sedikit banyak paman ikut terlibat lah. Ikut terlibat nanggung dosanya gitu. Lantaran kita membela negara ini ya, nggak ada ke situ Pak. Nggak ada perasaan penyesal atau yang sudah itu sudahlah gitu. Ya artinya walaupun yang sudahlah tapi ada nggak rasa nyesal atau apa? Ya, kalau daripada kita katanya kalian ini terlibat, daripada bilangkan gitu apa ya, lurus saja. Pokoknya kita jangan ikut membunuh. Udah. Tapi orang-orang yang dibunuh waktu itu, paman kan tahu kalau di kampung sini nggak ada apa-apa. Artinya kan paman ikut membantu membunuh orang yang nggak bersalah. Ya nggak ikut, awak juga jaga keamanan kok ikut. Kalau ikut awak bawa golok juga ikut menyembelih, itu nyemplungkan itu ikut. Tapi kan jaga juga. Tapi awak jaga keamanan katanya. Ini orang ini mau memberontak katanya gitu aja. Sedangkan seumuran dia nggak pernah sholat. Situlah. Tapi kalau waktu G30S itu meletus, semua ke orang itu kan. Masjid yang begitu kecilnya sampai padat, lantaran takut disembelih. Sekarang mundurkan diri satu-satu, ya tinggal penduduk yang lama-lama juga. Panggil orangnya, yang begitu banyak di sini. Yang sunat-sunat saja dikerjakan. Nyalahkan juga awak. Mana bisa?
waktu itu mama ngerti kalau adik mama yang jokoi wong tahanan itu? Enggak weruh aku. Jadi kan wingi aku kan agak mangkiman. Jadi aku tekon, rupanya dia njoko, Mak. Jeruk berarti mbak aku nggak wani ngomong deh. Oh, mbak mama nggak wani ngomong? Nggak ngomong. Wingi tak omong ini lah mbak mangkiman. Riko secara nggak langsung ikut bunuh Ramli. Apa dia ngomong? Dek, alasannya bela negara. Bela negara apa? Apa dia untuk duit? Menjang Ramli itu untuk duit dia apa? Gelem-gelem dia ngangkat si Menjang Ramli dia melok. Dek, alasannya mbak aku nggak ngerti dek waktu. Bohong. Nek isi kaya ngono iku melok. Aku baru uruh iki kok. Baru uruh iki aku. Aku baru uruh iki, ha. Ayah, isi-isan dulu. Ayah. Siap buka mata ya. Terang itu. Nampak sikit-sikit. Nampak sidik-sidik. Nampak sikit-sikit lah. Saya tahu ya dari SMP ada orang-orang, bapakmu tukang ini, bapak PKI kayak gitu. Perasaan saya tahu dari orang ya nggak apa-apa, saya merasa bangga karena kan pemberantas, merasa bangga. Ini pun terkenal ya kan bapak, agak disegenin gitu kok daerah Pakam gitu. Dulu aku bungkus satu perempuan, kepalanya. Aku bawa ke kopi Cina. Jerit-jerit Cina itu. Waya. Bapak bungkus kepalanya. Perempuan. Iya. Perempuan yang bapak itu. Iya. Supaya nakut-nakuti waktu itu. Iya. Jadi apa gunanya waktu itu sama bapak? Hah? Apa gunanya? Buang lagi lah. Ya maksudnya gunanya apa nakut-nakuti Cina itu gitu? Nakut-nakuti Cina itu lah. Cuma nakut-nakuti aja? Nakut-nakuti aja lah. Cuma nakut-nakuti aja dia. Jadi aku buang lah. Tong sampah. Cuman dipotong terus lah. Di sungai, campur ke sungai. Itu dulu. Ini tangannya diikat ke belakang. Belakang sini. Setelah aku bak gelas, potong, tampung darahnya, bak gelas. Itu semua orang, bapak. Hah? Itu kan banyak orang. Ya jangan banyak-banyak kali lah, 2 gelas gitu, cukup. Kalau dulu. Itu biasa dari mana darahnya bapak ambil? Ya dari leher lah.
Tampung gelas. Leher dipotong, tampung gelas. Ah. Diminum. Apa tujuannya itu, Pak? Hah? Tujuannya supaya apa? Supaya jangan gini. Stres. Kakak kan tahu kalau Bapak banyak kali bunuh orang. Dan setiap membunuh itu selalu minum darah. Itu macam mana perasaan kakak? Ya baru denger ini lah merasa takut gitu. Ya baru denger ini. Dia minum darah gitu. Oh kakak baru ini dengar. Kayak mana perasaan kakak sekarang? Ya merasa kok kayak mana ya? Baru denger ini. Tadi. Mungkin karena minum itu dia badannya kuat aja. Sebelumnya nggak pernah dengar. Baru inilah tadi dia ngaku. Kalau aku, abangku itu orang yang dipotong juga. Waktu itu. Tiga. Oh. Kalau abangnya abang dipotong ya maaf lah kan nggak tahu bapak. Emang taunya baru sekarang ya kan? Dulu kan saya nggak tahu si kecil, anak-anaknya pun kami nggak tahu. Rasanya ya. Karena bapak yang membunuh itu kakak nggak bisa disalahin. Karena kakak juga nggak bisa, bapak ini memang bapak kakak. Jam 3. Iya. Saya kayak pernah kenal. Jadi mana? Nggak kerja. Aku pun kayak kenal sama kakak. Kenal ada saudara kita. Orang Jawa kan. Udah, saya mengaji itu. Hah? Tak maaf lah ya kalau atas kesalahan bapakku ya bang. Ya, jadi saudara. Dia pun udah tua, anggap orang tua sendiri. Sering-sering lah main kemari. Udah nggak punya mama. Inilah ngurusin dia, pikun. Orang masuk aja kadang dia nggak tahu. Udah tua kali, pikun kali. Iya. Ngurusin dia lah nih, sampai saya berhenti kerja apa. Udah nggak ingat apa-apa, nanti orang masuk pun nggak tahu dan entah siapa. Ya saya lah ngawasin, ngambil apa, udah nggak tahu dia. Saudara aja pun dia udah nggak tahu dia. Inilah dia. Ngurusin dia lah. Ya, Kak. Kayak lagi permisi Kak ya. Pak, permisi lagi. Ya. Ingat pun enggak Mbak Bidang Ramli? Ingat pun enggak, Weh? Waktu itu. Ingat pun enggak Mbak Bidang anakmu? Ingat pun enggak?
Siapa ini? Aku. Ingat po enggak mbak anakmu Midang Ramli? Hah? Kembek Midang Ramli waktu di Jiko. Rani mana? Hah? Waktu di Jiko, isoknya mangsa biye. Hah? Ingat po enggak kowe? Kenapa? Anakmu biyen di Jiko. Anaknya siapa? Anakmu Midang Ramli di Jiko. Ingat apa enggak kowe? Di mana dia? Yang kami bunuh di lubang-lubang kami 32 di sini. Inilah buku yang saya susun mengenai kejadian di Tungkudu ini. Betul, alhamdulillah. Nah, jadi minta orang ya. Ya boleh aja. Saya kasih ya. Orang ini kan perlu juga melanjutkan pendidikannya lebih tinggi untuk ingat orang itu sama kita nanti ya kan. Bagus sih. Ke anak cucu kita ini. Ya. Memang sini lengkap untuk Bengkulu lengkap. Boleh aja sini, nggak apa-apa. Kamu terkopikan ini? Memang kita sket sendiri. Ya, artinya kita bikin sketnya supaya untuk memperjelas isi cerita ini yang sebenarnya. Jadi tidak kita hanya ini mesin ular. Ular ya, ini. Kalau titik besi itu masuk. Oh iyalah. Makanya pada waktu itu kurang lebih kayak 3 bulan sesudah kejadian itu mana laku ikan kembung. Tak laku. Sini nggak mau ikan tamban sama kerang, nggak ada yang mau kepak. Tak ada yang mau makan ikan. Iya. Makan ini oman. Makan orang. Ikan orang. Iya. Yang di bawah komando Bapak di Kecamatan Teluk Mengkudu ini, itu ada 32 orang yang korban. Yang dibunuh lah ketika itu. Sebelumnya aku sangat kepengen kali ketemu dengan Bapak. Cuman karena Bapak sudah meninggal, ya, tapi aku bisa ketemu dengan Ibu, juga dengan anak-anaknya. Di antara 32 orang yang dibunuh itu yang paling ceritanya yang paling serem, yang paling ngeri itu tentang abangku Ramli. Abangku itu dibacok ininya. Udah tuh perutnya koyak lah, ususnya keluar. Ini punggungnya ini jebol. Tapi dia sempat pulang ke rumah. Sampai ke rumah di halaman dia manggil-manggil mama. Manggil-manggil mama. Masuklah ke dalam, tidurkan ke ruang tamu. Pagi-pagi dijemput. Jadi yang jemput itu termasuk juga Bapak. Kenapa kan Bapak waktu itu sebagai ketua komando aksi. Jadi bilang ke mama, kalau Ramli itu mau diobatin ke tebing. Tapi di mobil itu sudah dicincang-cincang. Jadi dibawa, dipotonglah kemaluannya. Baru dia meninggal. Itu digambarkan juga di sini. Di buku ini. Kami tak pernah baca buku ini, jadi ini buku dari Bapak terima. Iya, sama ibu ngasihnya. Ini abang aku, ini mama, ini abangku. Inilah yang digambarkan Bapak. Kami ke soal itu yang nggak ngerti, orang Bapak tak pernah cerita. Ada buku tidak kami baca. Kalau membunuh Bapak saya nggak pernah. Dia bilang nggak pernah dia membunuh. Tapi dia membukukannya kan? Ada di buku. Ada. Ya, itu. Maka itu kami tidak tahu semua kegiatan orang tua tadi di lapangan kan gitu. Apalagi kami masih kecil ya. Udah begitu dan apa kami nggak pernah tahu dan tidak pernah bercerita. Saya tidak mau membuat suasana di sini kurang nyaman apalagi karena itu. Karena saya dalam keadaan sakit begini. Ya, jadi tapi Adi datang ke sini karena Adi mau bicara secara terbuka. Semua yang di Teluk Mengkudu berkawan. Entah dia orang tuanya terbunuh karena PKI, saya nggak tahu. Yang penting intinya saya bukan bagus kok. Kan begitu. Nah, jadi sekarang ini terbuka luka. Dikarenakan Joshua lah mengambil ini semua,
datang mendiang pun dibukakannya sejarahnya semua, akhirnya terbuka. Kalau enggak, mana tahu dia sama aku kan? Tahu kami. Aku tahu persis keluarga ini. Siapa juga yang keluarganya dibunuh, pasti ingat. Iya. Tapi ingat dalam artian bukan berarti dendam atau apa itu. Apakah abang ada merasa dendam pada keluarga Amir Hasan ini yang ditinggalkannya? Sekarang gini, kalau aku dendam, nggak mau aku datang-datang gini. Mana tahu kena ada Joshua tadi kemari menginterogasi kami. Andai kata saya terjadi kayak si Adi, Bentar lah ya. jumpalah saya dengan si pelaku ataupun anak si pelaku. Jadi pikir saya udah sampai sini aja kalau masalah ini. Karena orang tua saya pun sakit, jadi trauma dia pula lagi. Kan gitu. Mengingat masa lampau, ya udah kita benahi sekarang bagus-bagus. Mana mestinya ikut Orde Baru ini. Jadi kalau Joshua memaksakan usul buka, apa kami buka? Baik, coba. Boleh. Tinggal tekan spasi. Yang kami bunuh di lubang-lubang di blok 27 sama yang di Pelintar Ramli itu. Nah, ini mesin ular. Ular ya, ini. Kalau tutup bosnya itu masuk. Oh, iyalah. Ya tolong gini aja lah Pak, ini mengenangkan kami pada orang tua kami. Kami kerja ngeliat ini betul. Ya, bagus dengan cerita aja. Entah dia gaya orang tak tidak, aku tak tahu kan? Tak tahu lah itu. Jangan dibuka kembali, saya nggak senang ini. Bagus ditutup, bawa cerita aja. Kami nggak murah senang. Iya, kita berbuat untuk negara. Nah, itu aja pun rasa puas kita kan. Ya. Tahu, ada lagi yang Adi mau sampaikan? Enggak. Cuma kami mohon maaf lah sama si Adi ya. Apa yang Adi rasakan ya itu juga kami merasakannya. Ya kami mohon maaf lah kepada anak kami Adi. Ada satu rekaman lagi dengan Bapak, tapi hanya Bapak. Itu udah kami nggak mau tahu itu, kami nggak mengerti. Hah? Iya itu Bapak nggak mengerti itu. Terus terang saya tidak mengerti itu. Mau bagus ya bagus kan gitu. Tapi udah kami nggak mengerti itu. Soalnya di sini dia menceritakan bagaimana. Iya, kami nggak tahu cerita itu. Kok usah dibuka-buka itu. Nggak mengerti itu. Tahu usah dipanjang-panjang masalah Joshua. Kasihan dia dalam tanah sana. Jadi kan gini, saya sambut Joshua dengan baik, tapi Joshua kayak gini kan nggak senang saya jadinya. Aduh. Loh, ini apa minum kelambu? Iya, di dalam ini. Aduh. Loh, coba minum kelambu yang buang, dapat ya pergi. Loh, biar guys. Hindi tolong aku. Kok melebu ng kelambu ko sa sarara. Tolong, aku melebu ng kelambu ni uang. Kok dikepu uang aku. Disasar aku. Assalamualaikum. Salam. Kamu selamat. Yang sudah-sudah. Sekarang ya terus terang aja lah. Mohon sama Yang Maha Kuasa. Semoga kita kasih panjang umur.
Aminah kan baru nggak bisa juga. Udah nasib anak awak. Kamu selamat. Masuk dalam kolam dia habis kena apa rumput. Ya, ada sampai ke rumah dek. Sampai rumah itulah diambil katanya bawa rumah sakit. Ya, ada beritanya gitu ada. Rupanya enggak mungkin juga berpikir aku. Enggak mungkin mbak rumah kan. Aku mau ngikut juga enggak dikasih. Inilah kejadian Syamli yang sebenarnya. Dan yang lainnya saya rasa ya kejadian itu ya serupa tapi tidak sama. Tidak sama. Ya, tidak sama, tapi ini kejadian itu dulu yang pernah kami alami pada waktu. Betul. Ya. Nah, saya rasa itu singkat aja itu. Ya, begitulah hidup di dunia ini. Kalau mau foto, silakan. Boleh. Nãy giờ lại chết người ta còn Melayu. Mau datang ini, Maria datang lagi. Enggak mau bergerak ini. Sila turu, enggak capek. Uletnya enggak cetok, enggak ini uletnya. Aku pengen ulet teh. Itu ulet teh. Enggak, ini ulet teh.